Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa di hari Minggu yang indah ini ya. Sebelum kita jauh lebih lagi untuk memuji Tuhan, saudara kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih punya Allah seperti Engkau. Engkau begitu baik bagi kehidupan kami sampai saat ini Tuhan. Engkau pelihara kami Tuhan. Engkau mengasihi kami. Kami berterima kasih Tuhan atas cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Sebelum kami jauh lebih lagi Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu, kami ingin bersatu hati menolak setiap roh-roh yang tidak berasal daripada Tuhan, yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami. Kami satu hati, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami ini naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan kita untuk duduk kembali jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang ajaib. Kalau sampai saat ini kami ada, sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Mari semua Tuhan, lebih lagi katakan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Nyatakan aku punya. Mari nyatakan Dia Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Dan menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan berikan kemuliaan terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Kau Tuhan yang besar Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar.
menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih lagi nyatakan pujian. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ini yang menjadi iman kami Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, karena kami percaya Bapa, seluruh hidup kami dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sembah Tuhan. Kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di sepanjang tahun ini Engkau menuntun kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang besar, Yesus Tuhan. Engkau Allah yang besar. Kami sembah, kami puji nama-Mu, kami agungkan nama-Mu Tuhan.
terima sekarang kemenangan darimu. Lebih lagi nyatakan aku punya dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi aku punya, kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan iman jemaat Tuhan katakan, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ada kemenangan, kemenangan darimu. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan ada kemenangan di dalam Tuhan. Ada kuasa di dalam nama Yesusku. Haleluya. Kita ingin bertepuk tangan lebih lagi untuk Tuhan kita. Kita ingin bersorak untuk Tuhan kita. Terima kasih. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Semua nyatakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Nyatakan lebih lagi, Engkau yang berkuasa Tuhan segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan saja katakan namanya menara. Kau kota benteng kehidupan kami Tuhan. Ya Bapa, serukan lebih lagi. Gunung batu semuanya, Engkau yang di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang di bumi di surga Tuhan, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari jemaat Tuhan serukan, katakan nama
nama di atas segala nama yang membebaskan kami, membebaskanku. Nyatakan dengan imanmu. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Serukan lebih lagi, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada namamu Tuhan Yesus Kristus, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Serukan. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Serukan. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa di dalam nama Tuhan, dalam nama Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan kemuliaan terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan, amin. Dialah benteng kehidupan kita. Mari lebih lagi bertepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berjalan bersamamu. Serukan lebih lagi. Tak akan gentar, sebab tanganmu Tuhan, tanganmu menopangku. Jalani kehidupan dengan iman. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan di hidupku. Mari lebih lagi serukan, katakan. Berjalan bersamamu Tuhan, tak akan kami gentar, tak akan gentar. Tangan jalani kehidupan, sebab Kau mengangkat kami ke atas. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan di hidupku.
kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau menopang kehidupan kami. Berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. 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 Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan bersuka cita, amin. Berikan sekali lagi kemuliaan terbaik untuk Tuhan kita, haleluya. Kita siapkan korban persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis diadakan doa bersama di Pastori jam 7 malam. Kami mengundang bagi para wanita yang ingin bertumbuh dalam kebenaran firman Allah, hadirilah ibadah kaum wanita setiap hari Selasa jam 7 malam. Hadirilah dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah pujian dan penyembahan yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan khusus untuk kalian anak-anak muda, mari ajak saudara dan teman-teman kalian untuk bergabung bersama kami di ibadah Prime Youth setiap hari Sabtu jam 7 malam. Hadirilah ibadah raya Minggu yang diadakan sebanyak 2 kali. Ibadah raya pertama pada pukul 9 pagi dan ibadah raya kedua pada pukul 6 sore. Petra Kids diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi, bertempat di ruangan sekolah minggu. Gereja ini memiliki kelompok sel yang bernama Klik. Bagi jemaat yang ingin bergabung di Klik, dapat menghubungi nama-nama di layar ini. Kami mempersilahkan bagi jemaat yang ingin bersaksi dapat terlebih dahulu menghubungi nomor ini. Sekian informasi selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Kembali lagi saya menyapa jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Saya menyapa dengan kasih. Mari kita sama-sama lebih lagi aktif untuk beribadah di tempat ini. Itu saja pengumuman. Kita siapkan hati yang terbaik untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sunyaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu.
dekapan kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini, katakan seperti ku tak tahan menunggu-Mu. Bagaikan gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, nyatakan hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hati kami, pribadi yang mengenal hatiku. Sembunyi bagi-Mu, suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, Tuhan. Pribadi yang sembunyi bagimu, suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Senang jemaat Tuhan kembali bangkit berdiri. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Sembunyi bagi-Mu, suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi, Tuhan, dekat lagi padamu. Indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Bagi-Mu, suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal di dalam dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal di dalam dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Yes. Haleluya. Kawal yang dahsyat Tuhan, ajaib bagi kami. Amin. Berikan sekali lagi sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan saudara, katakan saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Sekali lagi, saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Sekali lagi, 2, 3. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Jangan dulu duduk, kita buka dan baca bersama-sama Daniel pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-30. Daniel pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita akan baca dengan suara yang paling keras yang Bapak Ibu bisa. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Oke, lebih baik. 2. Tiga. Empat. Lima. Enam. 7. 8. 9. 10. 11.
12. Tiga belas. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 'Lebih baik lagi, 26. 27. 28. 29. 30. Tuhan, kami berdoa sekali lagi biar dari depan sampai belakang, kiri, kanan, pria, wanita, semuanya mendapatkan lawatan Allah. Tuhan berbicara kepada setiap kami dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus, semua orang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Kita
kita baru saja membaca sebuah kisah bagaimana Sadrah, Mesakh, dan Abednego disuruh untuk menyembah patung Raja Nebukadnezar. Jadi Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang sangat besar. Semua orang-orang yang ada di bawah pemerintahannya dikumpulkan. Mulai dari para menteri, semua PNS, bupati, pejabat eselon 1, eselon 4, semua golongan 4, golongan 1, semua dikumpulkan. Tidak ada yang tersisa. Dan kemudian raja memerintahkan, kalau nanti ada suara musik, semua orang harus sujud menyembah kepada dewanya raja, dewanya Nebukadnezar. Nah, kita barusan baca, Sadrah, Mesakh, Abednego tidak mau sujud menyembah. Pokoknya dia tetap berdiri, tidak ada menyembah patung, tidak ada menyembah dewa. Nah, seperti biasanya, selalu ada orang yang suka dengan kita dan tidak suka dengan kita. Setuju? Siapa di sini yang semua orang suka dia? Tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Tidak ada. Siapa di sini yang semua orang tidak suka dia? Parah itu orang kalau begitu. Siapa di sini ada yang suka dan ada yang tidak suka dengan dia? Tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, itu manusia. Kalau yang tidak angkat tangan berarti dia dewa. Nah, semua orang sujud menyembah, Sadrah, Mesakh, Abednego tidak mau menyembah. Ada orang yang mulai cari kesempatan. Wah, ini nih orang yang dipercaya sama raja. Mereka saat itu posisinya bupati. Saya mau kasih tahu ke raja, kalau ada bupati yang mengkhianat, di mana-mana selalu ada orang cari muka, betul ya? Di mana-mana mau di kantor, di pekerjaan, di bisnis, selalu ada orang yang cari muka. Dan orang-orang yang cari muka ini ketemu dengan raja dan dia bilang, raja, saya mau kasih tahu raja tapi cuma untuk raja ya, orang lain tidak tahu. Seperti biasa kan, kalau kita mau cerita sesuatu ke orang, kita bilang cuma dia yang dengar, cuma dia yang kita kasih tahu. Tidak ada orang yang tahu, padahal satu dunia sudah tahu. Raja, Sadrah, Mesakh, Abednego itu bupati-bupati yang raja angkat. Mereka tidak mau loh menyembah dewa yang raja buat. Biasa kan? Cari muka supaya orang ini dapat kedudukan. Raja panggil Sadrah, Mesakh, Abednego. Kalian sini. Saya dengar katanya kalian tidak mau sujud menyembah kepada patung yang saya buat ya. Begini, saya kasih perintah. Sekali lagi musik terdengar, tidak ada pertanyaan, kamu harus menyembah patung yang saya buat. Kalau tidak, kamu saya masukkan ke perapian yang menyala-nyala. Kita tadi baca bagaimana respon dari Sadrah, Mesakh, Abednego. Respon mereka tidak bilang begini, raja itu tidak betul itu, salah itu, maksud saya. Tidak. Kalau Bapak Ibu baca tadi di dalam Daniel 3 ayat 16, bisa tolong ditampilkan sekali lagi. Di sana dikatakan, lalu Sadrah, Mesakh, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Perhatikan saya, terlalu sering ketika orang ngomong yang jelek tentang kita, kita berusaha untuk mengklarifikasi. Kita mau ngasih tahu, enggak betul itu. Ada saat di mana kita perlu mengklarifikasi. Ada saat di mana tidak usah berbantah-bantah. Tidak ada gunanya. Kenapa? Perhatikan saya. Visi yang Tuhan kasih untuk Sadrah, Mesakh, Abednego berbeda dengan visi yang Tuhan kasih kepada Raja Nebukadnezar. Jadi apapun yang Sadrah, Mesakh, Abednego akan bicara kepada raja, tidak akan didengarkan. Kenapa? Visinya beda.
Tidak perlu berbantah-bantah. Katakan sama-sama, tidak perlu berbantah-bantah. 2, 3. Sekali lagi 2, 3. Hei, kadang-kadang Tuhan kasih visi kita beda dengan visi yang Tuhan kasih ke orang lain. Ngapain kita mesti jelaskan kepada orang yang beda visi? Betul ya? Tuhan kasih Bapak Ibu satu visi untuk bangun sebuah bisnis yang besar. Saudara mau cerita ke orang-orang yang punya bisnis kecil, diketawai. Kenapa? Visinya beda. Tuhan kasih visi kepada seseorang untuk pelayanan. Terus Anda cerita kepada pebisnis yang tidak ngerti pelayanan. Dia bilang, ngapain pelayanan-pelayanan? Visinya beda. Tidak perlu berbantah-bantah. Sekali lagi katakan, tidak perlu berbantah-bantah. 2, 3. Tidak perlu berbantah-bantah. Kalaupun sampai Sadrah, Mesakh, Abednego ngasih tahu kepada raja alasan mereka. Raja juga tidak mau dengar kok. Raja tidak mau dengar. Percuma. Daripada saudara kehilangan damai sejahtera hanya karena harus berbantah-bantah. Lebih baik diam. Lebih baik diam. Jaga damai sejahteramu. Daripada berbantah-bantah, habis berbantah-bantah, kita ngamuk-ngamuk, kita tidak bisa tidur, kita nangis sendiri. Untuk apa coba? Betul ya? Sadrah, Mesakh, Abednego tahu prinsip ini. Tidak perlu berbantah-bantah. Visi yang Tuhan kasih kepada kami beda dengan visi yang Tuhan kasih kepada raja. Tidak perlu berbantah-bantah. Amin. Manusia itu punya 2 macam otak. Ada yang namanya otak kiri, ada yang namanya otak kanan. Otak kiri itu bicara tentang logika. Otak kanan itu bicara tentang perasaan. Apa yang enak dan tidak enak. Saya mau beritahu, ketika saudara marah kepada seseorang, ketika saudara diserang seseorang, yang jalan biasanya otak kanan. Rasanya tidak enak, rasanya tidak nyaman. Dan umumnya manusia ketika lahir otak kanannya yang jalan. Selalu cari tempat yang nyaman. Mau bukti? Berapa banyak Bapak Ibu khususnya tadi yang datang pertama kali ke gereja. Langsung begitu masuk pintu, lihat posisi duduk sebelah kanan. Yang duduk sebelah kanan pasti bilang, iya ya, kayaknya tadi iya. Bapak Ibu yang duduk sebelah kiri, biasanya karena yang pertama lebih kuat otak kirinya, cenderung berpikir, memikirkan segala sesuatu. Atau karena sudah tidak ada tempat di kanan, saudara ke kiri. Betul ya? Saya perhatikan di kiri kosong, kanan sudah agak padat, orang tetap ke kanan. Kenapa? Karena biasanya kita digerakkan oleh otak kanan yang cari rasa nyaman. Bapak Ibu punya toko, apa yang harus Bapak Ibu lakukan supaya orang berbelanja? Bikin dia nyaman dulu. Disapa dulu. Makanya biasanya kalau di beberapa bisnis, khususnya hospitality, ada namanya 3S. Salam, sapa, senyum. Salam, senyum, sapa. Senyum, salam, sapa. 3S. Bukan sales, service, spare part. Itu jualan mobil, jualan motor itu. Lain lagi. Senyum, salam, sapa. Kenapa? Bikin orang nyaman dulu. Bikin supaya otak kanannya merasa iya ya. Tempat ini enak loh untuk saya. Bapak Ibu mau punya bisnis apapun. Kalau orang gak nyaman gak ada gunanya. Anda akan jadi pilihan paling terakhir. Justru kita mesti bikin orang nyaman. Nah, tapi ada hal yang lain. Ketika Bapak Ibu diserang, rasa nyaman itu hilang. Otak kanannya bekerja, bagaimana caranya saya serang balik. Kenapa banyak orang bertengkar? Kenapa banyak rumah tangga bertengkar? Masalahnya semua orang pakai perasaan. Istrinya bilang, "Pak, kenapa papa pulang lama?" Suaminya merasa diserang. Mama gak percaya lagi sama saya. Akhirnya yang terjadi ribut. Betul ya? Padahal ketika semua orang mulai coba untuk berpikir, biasanya keributan itu bisa dihindarkan.
Nah, bagaimana caranya Sadrah, Meshach, Abednego menghindarkan diri dari pertengkaran? Dia berkata, enggak perlulah kita kasih jawaban. Kalau memang Tuhan yang mau menolong kita, Dia sanggup menolong kita, maka Tuhan juga akan melepaskan kami dari dapur api yang Tuanku buat. Tetapi, perhatikan ini, tetapi seandainya Tuhan tidak melepaskan kami pun tetap tidak akan menyembah patung yang Raja buat. Nah, ada banyak anak Tuhan, mereka hanya berkata begini, saya akan ikut Tuhan kalau Tuhan tolong saya. Stop sampai di situ. Sadrah, Meshach, Abednego tidak. Kalau Tuhan tolong saya, puji Tuhan, alhamdulillah. Tapi kalau Tuhan tidak tolong saya tetap akan ikut Tuhan karena saya percaya Tuhanku adalah Tuhan yang paling baik. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, kami tetap akan menyembah Dia. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku. Apa kondisi Bapak Ibu saat ini? Kalau Tuhan sembuhkan saya akan bersyukur. Tapi kalau Tuhan tidak sembuhkan saya pindah gereja. Kalau Tuhan tolong saya, hutangku lunas, saya akan menyembah Tuhan. Tapi kalau sampai asetku disita, mulai hari ini tidak Tuhan-Tuhanan lagi. Begitu? Sadrah, Meshach, Abednego berkata tidak loh. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, kami tetap tidak akan menyembah patung yang Raja buat. Kalau Tuhan sembuhkan saya akan bersyukur. Tapi kalaupun Tuhan tidak sembuhkan saya akan tetap bersyukur. Kalau saya dapat promosi jabatan, saya akan bersyukur kepada Tuhan. Tapi pun kalau saya belum dapat promosi jabatan, saya akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan tolong supaya keluargaku pulih, suamiku dipulihkan, anakku dipulihkan, saya akan bersyukur kepada Tuhan. Tetapi seandainya Tuhan belum pulihkan keluargaku, saya akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Itu yang Sadrah, Meshach, Abednego lakukan. Mereka tidak berkata, kalau Tuhan bisa tolong kami akan bersyukur. Tapi kalau seandainya tidak, gimana ya? Enggak loh. Setiap hari kita dihadapkan pada kekhawatiran, tapi kita juga dihadapkan pada iman. Khawatir selalu berkata, bagaimana jika doamu belum dijawab? Bagaimana jika engkau belum sembuh? Bagaimana jika hutangmu belum lunas? Bagaimana jika asetmu disita bank? Bagaimana jika anakmu kena narkoba? Bagaimana jika anakmu tidak bisa balik lagi? Bagaimana jika suamimu tidak mau balik lagi? Khawatir selalu berkata begitu. Tapi iman selalu berkata, sekalipun. Iman selalu berkata, sekali lagi iman selalu berkata, sekalipun saya belum melihat tanda-tanda mujizat, saya akan tetap percaya. Sekalipun saya belum melihat keluargaku dipulihkan, tapi saya percaya firman Allah berkata bahwa orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta dan keluargaku akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Sekalipun. Apakah kita punya cara berpikir sekalipun atau kita punya berpikir bagaimana jika? Kalau pikiran kita adalah bagaimana jika, berarti hidupmu selalu dikuasai oleh kekhawatiran.
Bagaimana jika saya tidak sembuh? Bagaimana kalau saya tidak bisa keluar dari masalah ini? Bagaimana tahun depan kalau semua bisnis lagi hancur? Bagaimana kalau bisnisku tidak bisa naik? Bagaimana kalau omsetku tidak naik? Bagaimana jika itu adalah kekhawatiran? Tapi iman akan berkata, sekalipun saya belum berhasil, tapi saya percaya ada tangan Tuhan yang akan menolong saya. Amin. Iman selalu berkata, sekalipun saya belum sembuh, saya akan tetap bersyukur. Sekalipun masalahku belum beres, saya akan tetap bersyukur dan tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun saya belum melihat bahwa hidupku bisa mengatasi semua kekurangan, tapi saya percaya Tuhan adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan bagiku. Sekalipun suamiku, istriku belum berubah, mertuaku tetap cerewetnya sama, tapi saya tetap bersyukur dan percaya karena Allah merancangkan masa depan yang cerah dan penuh dengan pengharapan. Sekalipun hutangku belum lunas, tapi saya bersyukur dan percaya bahwa pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Amin. Sekalipun hidupku belum tercapai cita-citaku, tapi saya tetap bersyukur dan percaya semua indah pada waktunya. Katakan sama-sama, semua indah pada waktunya. 2, 3. Sekali lagi 2, 3. Sekalipun sampai hari ini saya belum punya pacar, walaupun sudah kepala 4, sudah 4,5, sekalipun, tapi saya percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Satu hari ada ibu-ibu, sekumpulan ibu-ibu kumpul untuk buat arisan. Nah, di tengah-tengah arisan itu ada satu gadis yang lagi antar mamanya arisan. Sebut saja namanya Mawar. Dan semua orang-orang di situ tahu Mawar itu belum punya pacar. Padahal umurnya sudah 35. Akhirnya biasa kan kalau ibu-ibu kumpul, wah semua pasti rame. Mulailah si Tante Ana tanya, Mawar, kamu pacarmu di mana? Belum ada Tante. Loh kok belum ada, kamu tuh umur 35, uang sudah lumayan, karir bagus, kenapa tidak punya pacar? Belum berpikir Tante, kata Mawar. Itu loh anaknya Tante Jane, oh orangnya ganteng, tinggi, besar, pekerjaannya bagus. Sudah Jo, sama anaknya Tante Jane saja. Biasa kan, kalau ibu-ibu kumpul, dan ada anaknya orang yang belum punya pacar, ibu-ibu tiba-tiba jadi malaikat Pak Comblang. Itu sama anaknya Tante Jane saja. Pokoknya satu rumah ribut urusin siapa yang mau sama Mawar. Wah, pokoknya bikin Mawar stres. Ayo dong, kamu kan sudah 35, mesti punya target. Sebentar lagi 40 loh, kamu perempuan loh. Pokoknya semua ibu-ibu sudah ribut. Dalam tingkat stresnya Mawar yang diserang dengan semua tante-tante hebring itu. Tiba-tiba Mawar berkata gini, Tante Ana, boleh bertanya? Oh, kamu mau tanya apa? Tante Ana pikir mau tanya anaknya salah satu dari ibu-ibu arisan itu. Mawar tanya gini, Tante kan dari tadi tanya saya kapan saya menikah. Betul, boleh tanya kapan Tante meninggal? Loh kenapa kamu tanya begitu? Loh kan semua orang mesti punya target Tante. Tante tanya target saya menikah, saya tanya Tante targetnya meninggal kapan? Ibu-ibu kalau sudah kumpul ya seperti begitulah. Semua diurusi. Apalagi kalau tiap hari tontonannya drakor, Bunda Korla. Tambah lagi itu pasti. Yang tidak mengerti Bunda Korla, tidak usah cari tahu lah. Sadrah, Mesakh, Abednego dihadapkan pada situasi
kamu mau menyembah patung yang saya buat atau perapian yang menyala-nyala? Nah, kalau Bapak Ibu agak bingung dengan perapian yang menyala-nyala sampai bisa 700 derajat, 800 derajat, saya punya sebuah foto bagaimana di tempat smelter, kalau Bapak Ibu tahu, di smelter ini banyak tungku. Tungku-tungku ini untuk masukkan tanah yang diambil dari gunung dan lain sebagainya yang ada emasnya dan lain sebagainya. Dimasukkan ke dalam tungku ini untuk diproses, dipanasi sampai 700-800 derajat supaya keluar emasnya, keluar tembaga, keluar macam-macam, nikel dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu bayangkan, Sadrah, Mesakh, Abednego dihadapkan pada tungku yang menyala. Dan raja memerintahkan panaskan 7 kali lipat. Titik didih adalah 100 derajat Celcius, betul ya? 7 kali lipat berarti 700 derajat Celcius. Bapak Ibu kalau pernah lihat orang di kremasi itu kurang lebih 300 derajat Celcius. Masukkan petinya 300 derajat Celcius, habis jadi abu, selesai. Ini 700 derajat Celcius. Sampai-sampai orang yang angkat mereka belum sampai masuk ke situ, mereka sudah mati. Saking panasnya. Saking panasnya, Sadrah, Mesakh, Abednego diikat, diangkat, dibawa, mau dibuang. Orang yang angkat sudah tidak kuat dengan panas itu dan mereka mati. Sadrah, Mesakh, Abednego dimasukkan. Kemudian raja bilang gini, Hei, coba kalian lihat. Tadi kan yang kita masukkan kan 3 orang. Tapi kok kelihatan ada 4 orang. Dan orang yang keempat itu wajahnya kayak dewa. Saya mau beritahu, terkadang Tuhan izinkan kita masuk dalam sebuah cobaan. Terkadang Tuhan izinkan kita masuk dalam sebuah masalah. Sebenarnya hanya untuk menunjukkan bahwa engkau tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang menyertai engkau. Sadrah, Mesakh, Abednego tidak lihat mungkin si dewa itu. Hari ini kita tahu Tuhan yang menyertai dia. Tapi orang lain melihat apa yang sedang terjadi. Orang lain melihat penyertaan Tuhan. Orang lain melihat apa yang sedang terjadi dengan Sadrah, Mesakh, Abednego. Hari ini engkau mungkin merasa, Tuhan kenapa saya harus menjalani semuanya sendiri? Tuhan kenapa saya harus berjuang sendiri? Kenapa saya harus lewati semuanya sendiri? Saya mau beritahu, engkau tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai engkau. Ada Tuhan yang menemani engkau. Ada Tuhan yang sedang berjalan bersama-sama di sampingmu. Amin. Berikan tuh sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Bukan tanpa kebetulan kalau Tuhan mengizinkan Sadrah, Mesakh, Abednego masuk di dalam sebuah proses. Mungkin kita berkata, Tuhan kenapa saya harus melewati ini Tuhan? Kenapa Tuhan tidak tunjukkan aja mujizat? Begitu diikat tangan terlepas. Kadang-kadang kalau Bapak Ibu cek, Bapak Ibu belajar dari Alkitab. Hampir semua mujizat Tuhan yang terjadi selalu lewat yang namanya proses. Katakan sama-sama, proses. Sekali lagi 2, 3. Proses. Air anggur, air jadi anggur. Prosesnya apa? Anggurnya habis dulu. Kemudian airnya dituang jadi anggur. Apa lagi? 5 roti 2 ikan. Prosesnya apa? Tidak ada yang bawa makanan. Tiba-tiba ada satu anak kecil yang bawa 5 roti 2 ikan. Apakah kebetulan? Enggak. Ada proses yang Tuhan izinkan yang harus kita lewati. Karena dengan proses itulah Tuhan akan menunjukkan mujizatnya. Lazarus, prosesnya apa? Mati dulu, dikubur dulu. Tepuk sebelahnya, mati dulu, dikubur dulu, baru bangkit. Betul? Katakan sama-sama, mati dulu, dikubur dulu, baru bangkit. Sekali lagi 2, 3. Jadi kalau saudara mau bangkit terus, tidak melewati proses mati dan dikubur, saudara tidak akan pernah bisa melihat mujizat Tuhan terjadi. Nah, ada banyak orang
yang tidak mau lewati prosesnya. Dia cuma mau lihat mujizatnya. Gak bisa. Di dalam segala sesuatu kita harus berani lewati proses. Dalam bisnis semua ada prosesnya. Tidak ada bisnis yang hari ini buka, besok langsung untung. Mustahil, mustaqim, mustajab. Nggak mungkin. Selalu ada proses. Bisnis itu 3-5 tahun pertama dia akan jalan turun. Setelah itu baru dia akan naik. Kalau prosesnya benar. Kalau prosesnya tidak benar, jalan turun terus. Ada proses. Ada orang-orang di bisnis, ada pemimpin-pemimpin bisnis yang selalu berkata begini kepada salesnya. Saya enggak mau tahu, pokoknya target harus tercapai. Bisa? Bisa. Tapi jangan salahkan mereka. Jangan salahkan si sales kalau akhirnya buka nota fiktif. Ambil uang dari customer, store ke yang lain dan lain sebagainya. Kenapa? Pokoknya. Hati-hati kata pokoknya. Saya enggak mau tahu. Akhirnya orang tidak melewati proses. Istri-istri, kalau habis bulan, suamimu bawa pulang uang tidak seberapa. Terus Anda berkata gini, pokoknya Pak, saya tidak mau tahu. Pokoknya harus ada mobil baru. Jangan heran suamimu akan korupsi. Kenapa? Istrinya gak mau tahu proses. Pokoknya. Bisnis itu kan ada siklus ya. Kadang-kadang siklusnya lagi turun, ada bulan yang agak dingin, bisnis naik terus kemudian dia agak melandai sedikit. Kalau Anda berkata, pokoknya saya tidak mau tahu, harus naik terus. Orang akan melakukan segala cara untuk melakukannya. Nah, masalahnya ketika Anda melakukan sesuatu tanpa proses yang benar, ketika diulang, biasanya gagal. Kali pertama capai, kali kedua capai, kali ketiga enggak. Kenapa? Prosesnya tidak betul. Segala sesuatu harus ada prosesnya. Sama dengan ini, Bapak Ibu punya produk baru. Pokoknya produk baru kita harus langsung laku di pasaran. Pertanyaan saya, apakah Anda menjalani prosesnya? Proses marketing itu ada seperti ini, orang harus tahu dulu. Kemudian orang tertarik, kemudian orang berminat, baru closing. Sekali lagi, prosesnya adalah harus buat orang tahu dulu. Kalau orang enggak tahu produk kita, bagaimana mereka tertarik, betul ya? Kalau orang sudah tahu, baru kemudian orang akan tertarik. Apakah mereka akan berminat? Belum tentu. 10% dari orang yang tertarik baru akan berminat. Kemudian orang yang berminat itu biasanya 10%-nya akan closing. Ada prosesnya. Nah, orang kalau enggak tahu produk Anda terus tiba-tiba jualan dan harus closing. Wah, itu mujizat. Bisa Pak. Tapi mungkin hanya satu kali. Orang datang pakai acara kasihan. Pak, bantu saya dulu Pak. Saya kalau tidak bisa jualan ini Pak, saya dipecat. Ya udah, berapa harganya? Sudah, kasih diskon. Paling top, ambil satu. Bulan depan datang lagi, nangis lagi. Masih mau beli? Belum tentu. Belum tentu. Karena orang tidak tahu. Jadi proses bisnis itu ada. Proses dalam kehidupan itu ada. Proses bekerja ada. Ada orang yang begitu melamar pekerjaan. Terus ditanya begini, Anda mau minta gaji berapa? Saya paling tidak 5 juta Pak. Anda sudah pernah kerja? Belum. Anda sudah pernah berbisnis? Belum. Anda sudah pernah melakukan apa saja? Enggak pernah Pak. Terus dasarnya apa Anda minta 5 juta? Saya yakin Pak. Saya mau tanya, berapa banyak Bapak Ibu pebisnis yang mau terima orang seperti itu? Tolong angkat tangan. Itu mujizat. Kalau sampai ada yang mau terima. Kenyataan pasti enggak mungkin. Makanya beberapa tahun lalu atau 2 tahun lalu ada sebuah seorang anak yang baru lulus dari UI, kemudian dia melamar ke sebuah pekerjaan. Terus di pekerjaan itu anak fresh graduate baru lulus, enggak pernah kerja apa-apa. Terus kemudian ditanya, kalau Anda diterima, Anda mau minta gaji berapa? Gaji UMR di Jakarta itu kurang lebih 4,5-an. Terus dia bilang ini, saya Pak mau minta gaji minimal 8 juta.
Kaget dong si orang yang wawancara. Hah? Anda sudah pernah kerja? Belum Pak. Anda pernah melakukan apa saja? Enggak pernah Pak. Terus kenapa Anda mau minta gaji 8 juta? Karena saya lulusan UI. Makan tuh UI. Enggak ada lah. Kita berani bayar orang lebih mahal karena dia berani lewati proses. Betul ya? Bapak Ibu mau ambil sales manager, kalau dia enggak pernah jadi sales, Bapak Ibu berani ambil? Enggak berani. Minimal dia harus jadi sales 2-3 tahun sampai 5 tahun, baru dia naik sales supervisor, baru kemudian naik saya jadi sales manager. Semua ada prosesnya, katakan sama-sama, proses. Di dalam Tuhan semua juga ada prosesnya. Anda mau lihat mujizat Tuhan terjadi, jalani prosesnya. Daniel mau lihat bisa duduk makan malam bersama singa-singa, proses yang dia harus lewati adalah masuk gua singa. Betul? Kalau Bapak Ibu mau lihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu, Anda terlepas dari singa-singa. Bagaimana caranya? Gampang, pergi ke taman safari. Cari singa di sana, elus-elus dia. Anda lihat mujizat Tuhan terjadi atau tidak. Betul ya? Untuk bisa melihat mujizat Tuhan, kita jangan menghindar dari proses. Saudara mau belajar sabar? Gampang. Apalagi kalau sudah berdoa, Tuhan hari ini saya mau belajar sabar. Hati-hati kalau saudara sudah berdoa mau belajar sabar. Saudara keluar dari rumah, begitu mau keluar lihat di depan rumah ada mobil parkir. Kurang ajar ini mobil. Tuhan kasih ingat, katanya mau belajar sabar. Iya Tuhan mau belajar sabar tapi ini mobil kurang ajar, kasih kempes saja bannya. Loh katanya mau belajar. Kita ketika kita minta sesuatu, Tuhan akan izinkan kita masuk di dalam proses. Tuhan akan izinkan kita masuk dalam proses. Tuhan akan izinkan kita ketemu dengan pelanggan yang bikin jengkel, pelanggan yang janji-janji, pelanggan yang mungkin hutangnya cuma 1 juta, tapi setiap kali ditagih bayarnya 50.000. Bikin kita datang berulang-ulang, dan lain sebagainya. Tapi saat itu, kalau engkau bisa lewati, kau berkata Tuhan sekalipun apa yang terjadi tidak menyenangkan, tapi saya percaya ada rancangan Allah yang baik untuk hidupku. Saudara akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Amin. Jangan cuma nonton Bunda Korla yang tiap hari isinya marah aja, maki-maki orang. Lihat drama Korea setiap hari yang isinya nangis. Sampai saudara bisa nangis sendiri. Tidak ada hadirat Tuhan, tapi ada hadirat Korea. Hei, apa yang saudara tonton, apa yang saudara dengarkan, itu akan masuk dalam hidupmu. Kau mau diproses, jangan suka kecewa. Ada orang-orang tertentu yang cenderung sensitif, sedikit-sedikit kecewa, baper, selalu bawa perasaan. Kalau Bapak Ibu ikuti saya di Instagram, baru-baru ini saya menulis ini. Pikiranmu harus lebih kuat dari perasaanmu. Kalau pikiran kita lebih kuat dari perasaan kita, orang mau ngomong apapun, saya gak peduli. Saya tahu apa yang saya lakukan. Tapi kalau kita baper, sedikit-sedikit bawa perasaan, mertua baru bilang, cuma ini yang dimasak. Kita langsung berpikir, memang mertuaku tidak suka masakanku. Baper. Saya mau beritahu orang yang baper gak pernah hidup dalam damai sejahtera. Orang yang baper gak pernah bisa hidup dengan bahagia. Kenapa? Hidupnya selalu dikuasai oleh apa kata orang. Hidupnya selalu dikuasai oleh situasi. Jangan baper. Ada banyak orang hidupnya selalu baper. Sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit marah. Dia sudah lapar, mau makan bareng teman-temannya bilang gini. Ada satu temannya biasanya bilang begini, tunggu dulu, jangan dulu makan, saya mau video. Kita so lapar sekali, dia masih buat video-video. Kita jengkel, kita kecewa. Saya nggak tahu, ada banyak hal yang bisa membuat kita jadi jengkel, jadi marah, jadi kecewa. Ada satu istri yang datang kepada pendeta dan dia berkata gini, Pak Pendeta, saya jengkel dan kecewa sekali dengan suami saya.
kenapa kamu kecewa sama suamimu? Bukannya suamimu baik-baik? Baik sih Pak, tapi Pak Pendeta, suamiku itu tidak sensitif. Saya kecewa, bayangkan Pak Pendeta, saya belikan dia kado ulang tahun. Saya pikirkan kado ulang tahunnya itu 1 bulan sebelum dia ulang tahun Pak Pendeta. Saya pikirkan, saya carikan dos yang paling bagus. Saya keliling 1 Palu Pak Pendeta, carikan bungkus kado yang paling sling. Saya sudah bungkus bagus-bagus. Pas dia ulang tahun jam 12 malam saya kasih bangun. Sayang, bangun sayang. Sayang, bangun sayang. Suami saya cuma begini, kenapa? Selamat ulang tahun sayang. Oh iya. Sayang, ini hadiahmu sayang. Oh ya udah, terima kasih Ma, taruh aja di sana. Sakit hatiku Pak Pendeta. Pak Pendeta tanya, terus maunya ibu apa? Ibu maunya bagaimana suaminya kalau dikasih hadiah? Ya paling tidak begini Pak Pendeta. Waktu saya bilang sayang, selamat ulang tahun sayang, ini hadiahmu. Ah, hadiahku mama. Mama luar biasa. Kebanyakan nonton drama Korea kan? Kecewa sama suaminya hanya gara-gara suaminya tidak berekspresi. Padahal memang tipe suaminya begitu. Sudah kecewa. Kalau dengan hal-hal sederhana saja engkau mudah kecewa. Bagaimana ketika Tuhan izinkan engkau masuk dalam dapur api? Betul? Pikiranmu harus lebih kuat dari perasaanmu. Saya menulis ini. Masa depan ditentukan oleh pikiran, perkataan, hubungan, dan sikap kita. Jaga hal itu agar kita memiliki masa depan yang cemerlang. Jaga pikiranmu, perkataanmu, hubunganmu dengan orang lain, sikapmu dengan orang lain. Karena hal itu akan menentukan masa depan kita. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami hari ini. Engkau merasa engkau sendiri, engkau merasa engkau harus berjuang sendiri, engkau merasa bukan salahmu tapi engkau dijebloskan, didorong oleh orang lain sampai engkau harus melewati masa-masa yang sulit. Saya nggak tahu. Tapi saya cuma mau beritahu ini. Kalau Tuhan izinkan engkau melewati sebuah masalah, Tuhan juga yang akan menolong engkau melewati prosesnya. Saya undang para pemain musik dan tim PW. Saya mau kasih sebuah contoh terakhir. Saudara lihat ini air ya. Ini air pasti baru dan karena baru saya minum dulu ya. Bapak Ibu lihat air ini saya tuangkan ke gelas ini. Oke. Nah ini berbahaya ini. Bisa tumpah. Mungkin hidup kita sama seperti gelas yang berisi air ini. Tetapi di dalam gelas kita rasanya ada banyak hal yang selalu menjadi masalah. Setiap hari kita harus menghadapi tantangan, menghadapi cobaan, keuangan amburadul, keluarga kacau, Anda sakit, tidak sembuh-sembuh, aset mau disita, urusan sama pengadilan, pokoknya bikin hidupmu yang tadinya luar biasa sudah menjadi seperti ini. Sudah itu diobok-obok lagi. Segala sesuatu jadi kacau luar biasa. Hidupmu yang tadinya putih sekarang sudah jadi coklat. Kau berkata, Tuhan, kenapa saya harus alami ini? Tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang mengerti.
Kau menangis sendiri tiap malam. Kau bergumul sendiri. Bahkan mungkin kau sudah berkata, saya udah capek. Tapi saya mau beritahu, hidupmu mungkin sudah lelah dengan segalanya. Tapi ketika masih ada Tuhan, masih ada kontrol Tuhan. Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Tuhan yang masih pegang kendali. Maka Tuhan juga yang sanggup memulihkan hidupmu. Tuhan yang memegang kendali. Hidupmu tadi sudah coklat, hancur, berkeping-keping. Orang sudah tidak mau lihat lagi hidupmu. Karena hidupmu sudah kacau, sudah coklat, bahkan sudah hitam. Saya mau beritahu, ketika Tuhan masih pegang kendali atas hidupmu. Hidupmu yang sudah hitam, sanggup Tuhan ubah kembali menjadi putih. Hidupmu yang sudah hancur, sanggup Tuhan ubah kembali menjadi hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan, hidup yang penuh dengan sukacita. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku. Tuhanlah yang membimbingku. Tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja. Tetap ku rasa. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Katakan sama-sama. Tuhanlah yang membimbingku. Tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Katakan Tuhanlah. Tuhanlah yang membimbingku. Tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sekali lagi katakan Tuhanlah. Tuhanlah yang membimbingku. Tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tutup mata, tundukkan kepala.
saya ingin mengatakan ini. Kalau rambut di kepalamu saja Tuhan tahu jumlahnya, maka apa yang sedang kau harus lewati hari ini Tuhan juga tahu. Kesulitan yang sedang kau hadapi Tuhan juga tahu. Masalah yang sedang kau hadapi, tantangan hidup yang sedang kau hadapi Tuhan juga tahu. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan selalu ada jalan keluar. Engkau mungkin sudah dihadapkan pada perapian yang sangat panas. Bahkan engkau sudah ada di dalam perapian sekalipun. Tapi ketahuilah engkau tidak pernah sendiri. Karena ada Tuhan yang menyertai di dalam setiap segi kehidupanmu. Angkat kedua tanganmu bagi saudara yang sedang membutuhkan Tuhan. Saya ingin berdoa buat saudara. Tuhan, Engkau sedang melihat setiap tangan-tangan yang sedang terangkat. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan setiap kami. Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang menjadi perjuangan hidup kami. Ada yang sedang berjuang untuk masa depannya. Ada yang sedang berjuang untuk kesehatannya. Ada yang sedang berjuang untuk keluarganya. Ada yang sedang berjuang untuk pekerjaannya. Ada yang sedang berjuang untuk bisnisnya. Ada yang sedang berjuang untuk keuangannya. Apapun yang sedang kami hadapi, kami tahu Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah terlalu pendek untuk bisa menolong kami. Kalau Tuhan bisa menolong Sadrah, Mesak dan Abednego sampai satu negara itu semua percaya kepada Tuhan, maka kuasa yang sama juga sedang bekerja bersama-sama dengan kami. Kuasa yang sama itu juga sedang menolong kami. Kuasa yang sama itu juga sedang memulihkan kami. Aku berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Untuk mereka yang sedang membutuhkan Tuhan untuk keluarganya, Tuhan pulihkan keluarganya. Tuhan pulihkan masa depannya. Tuhan pulihkan keuangannya. Tuhan pulihkan bisnis dan pekerjaannya. Promosi dari Tuhan akan turun. Keuanganmu akan diberkati Tuhan. Janji Tuhan, keuangan bukan hanya cukup tapi ada lebih dari cukup. Sehingga engkau bisa memberkati banyak orang. Terima berkat Tuhan hari ini dalam segala segi kehidupanmu. Kandungan-kandungan Tuhan buka. Semua yang susah untuk punya anak, Tuhan hari ini bekerja sehingga tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua jadi mungkin dan semua mujizat Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Terima berkat Tuhan ini. Tuhan layak membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami mau jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego akhir zaman ini untuk berpegang teguh kepada firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu lebih dari hidup kami ini. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, berkati sekolahnya, pelajarannya, jauhkan dari pergaulan yang bebas, yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Kau, sehingga mereka menjauhi kejahatan. Kau berkati juga pekerjaan usaha sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi sidang jemaat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pula lah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin.